Assalamualaikum semuanya. Novel Dunia Ena. Selamat datang di Makduleh. Semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan. Episode 4. Payung. Hujan deras sekali, dan Nova berjalan ke turunan tajam sambil berlindung di bawah payung merah. Payung itu besar sekali, cukup untuk menaungi serombongan anak TK. Di lereng bukit di seberang sungai dia melihat longsoran tanah dan jalan raya yang sengaja dibuat lebih tinggi di dataran sekitarnya. Nova berjalan ke arah perempatan yang dahulunya adalah sebuah pom bensin. Sekarang tempat itu telah menjadi semacam tempat persinggahan. Di sini biasanya orang-orang Arab singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke atas gunung. Unta-unta mereka bisa minum, dan anggota rombongan bisa makan dan beristirahat. Di ceruk dekat sungai ada api unggun besar, dan sekumpulan orang duduk melingkarinya untuk menghangatkan diri. Sambil berlindung di bawah payung besar, dia membaur dengan kerumunan orang. Wanita-wanita bergaun hitam panjang menutup kaki dan pria-pria bermantel putih yang panjang menutup kaki juga. Hanya dia yang membawa payung berwarna merah, dan payung itu begitu lebar hingga orang-orang harus melangkah menghindar ke samping. Tapi sebagian memilih untuk menunduk dan bernaung sejenak di bawah payung itu sambil menyapanya. Anak-anak tidak perlu menunduk, dia jadi bisa melihat wajah-wajah lucu mereka. Orang-orang itu begitu ceria dan tertawa. Salah seorang di antara mereka bermain jogling dengan beberapa lampu minyak bekas. Sementara para wanita dan anak-anak bertepuk tangan. Orang-orang dari desa berjualan sate kambing dan minuman hangat. Ada juga yang menjual jas hujan dan selimut wol. Transaksinya dibayar dengan koin emas. Di luar kerumunan ada seorang anak laki-laki yang tengah berbaring di rerumputan. Nova bertanya kepada salah seorang wanita berbaju hitam itu apakah anak itu sakit. Wanita itu menampakkan raut wajah khawatir dan mengangguk. Perjalanan panjang, kata wanita itu. Nova mendekati anak laki-laki itu dan menancapkan payung merahnya agar setidaknya anak itu tidak basah kuyup oleh air hujan. Dua orang wanita berbaju hitam mengikutinya. Nova menunjuk ke arah rumahnya dan berkata bahwa anak laki-laki itu boleh menginap di sana. Anak laki-laki itu dipapah menyusuri tanjakan oleh kedua wanita berbaju hitam tersebut. Mereka bertemu ala di pintu. Dan Nova menjelaskan kalau anak laki-laki itu sedang sakit. Dia boleh tinggal bersama mereka sampai sehat kembali. Mereka membaringkan anak itu di kamar bantal. Mungkin mereka perlu memanggil dokter. Siapa tahu anak itu perlu diobati. Minyak bumi. Di pom bensin di bawah sana banyak mobil berdatangan masuk ke lapangan parkirnya. Dan biasanya para pengemudi membiarkan mesin terus menyala saat mereka masuk ke toko dan membeli hotdog atau keripik kentang. Ena jengkel melihat semburan asap knalpot mobil-mobil yang sedang berhenti itu. Mobil hotdog, pikirnya. Asap knalpot yang biru keabu-abuan itu tampak lebih tajam dan jelas karena suhu sedang jauh di bawah nol. Mungkin -10 atau 12. Di jendela sempit di kamarnya tidak terpasang termometer luar. Tapi pada saat musim dingin seperti ini, Ena telah belajar seni menebak suhu dengan melihat warna dan konsistensi asap knalpot mobil. Ena terus berdiri di depan jendela dan merenungkan apa yang telah dibacanya tentang minyak bumi. Dia mencatat angka-angka yang hampir tak terperikan di selembar post-it kuning yang ada dalam genggamannya itu. 1 barel minyak bumi sama dengan 159 liter dan pada saat ini bisa dijual kira-kira seharga $100 atau 600 kroner. 1 barel minyak ini menghasilkan energi sebanyak 10.000 jam kerja manusia. Di negeri ini angka itu sebanding dengan 6 tahun bekerja. Dengan gaji tahunan sebesar 350.000 kroner. Itu berarti total pengeluarannya 2,1 juta kroner dalam bentuk gaji. Jadi, 1 barel minyak bumi menghasilkan energi yang sebanding dengan lebih dari 2 juta kroner bila harus digantikan dengan kerja manual. Namun, rata-rata satu orang Amerika menggunakan 25 barel minyak per tahun. Ini sebanding dengan 150 tahun kerja dan ini kira-kira berarti juga rata-rata setiap orang Amerika menghabiskan 150 budah energi yang digunakan untuk menjalankan semua mobil dan mesin, semua kulkas dan AC, seluruh pesawat terbang, pabrik, pertanian, dan mesin-mesin hiburan. Dan ini baru bicara tentang minyak bumi saja, padahal masih ada batu bara dan gas. Ena bertanya pada diri sendiri, mungkinkah sebenarnya minyak bumi itu sebuah sumber energi yang dihargai terlampau murah? Di Amerika, minyak diperkenalkan pada saat hampir bersamaan dengan penghapusan sistem perbudakan.
Sebelumnya peternakan-peternakan di Texas berlimpah dengan budak-budak dari Afrika Barat. Lalu, mereka berlimpah dengan minyak. Namun, hanya dengan 600 kroner untuk 6 tahun kerja manual, itu artinya tidak lebih dari 100 kroner per tahun kerja. Itu, kan, sama saja dengan gaji budak. Kok bisa? Ya sumber energi yang satu ini jeti sebegitu murahnya. Anna mencoba mencari jawabannya sendiri. Minyak jeti sebegitu murahnya karena tidak ada yang memilikinya. Tidak ada pihak yang bisa disebut pemilik minyak bumi. Sehingga tidak ada yang menentukan harganya. Yang ada tinggal memompa saja. Minyak bumi itu umurnya jutaan tahun. Pada dasarnya itu adalah sebuah simpanan dari jutaan tahun energi matahari. Namun, karena tidak ada yang memilikinya, ia bisa saja dihabiskan begitu saja. 1, 2, 3, dan tamatlah riwayatnya. Anna memandangi lembar kertas kuning itu sambil menggelengkan kepalanya. Memang benar apa yang dikatakan para politisi dan menteri-menteri perminyakan bahwa minyak bumi telah mengentaskan banyak orang dari kemiskinan. Namun, banyak juga orang-orang yang terentaskan dan lantas masuk ke dalam kemewahan yang sia-sia. Sebuah penghamburan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. Selain lembar post-it itu, dia juga memegang sebuah clipping koran, sebuah reklama untuk paket penerbangan. Tiket paling murah dari Bandara Most ke Paris cuma 119 kroner. Berapa banyaknya tiket yang semurah itu? Dia tidak tahu. Bagian yang menarik dari iklan itu adalah yang tertulis kecil-kecil. Bunyinya termasuk pajak dan biaya lainnya. Hanya 119 kroner ke Paris termasuk pajak dan biaya lainnya. Itu sama dengan harga yang biasa dia bayar untuk 4 tiket tram di Oslo. Yang tidak tercantum dengan tulisan kecil-kecil. Tapi yang telah dibaca Anne di tempat lain ialah bahwa sebuah perjalanan udara untuk satu orang pulang pergi Oslo Paris sama pengaruhnya terhadap iklim dengan orang tersebut berkendara sepanjang tahun pulang dan pergi kerja sejauh 6-7 km sekali jalan. Anna juga telah membaca bahwa sebuah perjalanan udara dari Oslo ke New York pulang pergi pengaruhnya terhadap iklim sama seperti 50.000 mobil pribadi selama 1 hari penuh. Apakah dengan cara ini orang tidak menghabiskan sumber daya alam yang seharusnya bisa digunakan generasi selanjutnya? Apa orang tidak mengisi ulang baterai yang seharusnya bisa bertahan lebih lama? Mungkinkah tidak lama lagi minyak bumi harus diganti dengan tangan-tangan cekatan, leher-leher kaku, dan bahu-bahu pegal akibat bekerja? Apakah dia tidak sedang menjadi saksi sebuah perampokan besar-besaran terhadap generasi di masa depan? Jangan lupa mat dulu di subscribe Sangkyu. Tidakkah pembakaran berbagai sumber daya fosil ini dalam waktu singkat juga akan memusnahkan berbagai cadangan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Tidakkah pesta minyak tak bermoral ini menjadi ancaman signifikan bagi sumber penghidupan tanaman, hewan, dan manusia? Dan bukankah penghancuran alam ini merupakan sebuah perampokan atas mereka yang seharusnya mewarisi bumi ini? Anna masih berdiri di depan jendela, masih terbayang dari mimpinya. Para petani berjualan sate kambing buat para pengungsi iklim yang terus berdatangan ke negeri ini, sebagian besar mencoba peruntungan dengan berdagang di Norvestlandia. Anna tersenyum menyadari segala fantasi yang sedang berkecamuk di kepalanya. Pada saat yang sama, semua itu terasa begitu nyata dan benar. Dia tidak dapat merasakan lebih nyata berbagai kenangan liburan di Italia musim panas yang lalu, dan dia bahkan tidak bisa mengingat apa yang dilakukannya di sekolah kemarin. Namun, ada sesuatu yang istimewa dengan mimpi itu. Mimpi itu terasa seperti tanpa batas. Pada saat berbaring tidur, Anna menciptakan sebuah alam semesta masa depan yang eksis secara paralel dengan alam yang ditinggalinya di sini sekarang. Saat dia mengambil salah satu kejadian, maka seluruh kejadian yang berkaitan akan ikut terambil, berbagai episode yang dialami sebelum atau sesudah, atau mungkin termasuk semua yang di luar keduanya. Unta. Anak laki-laki itu membaik kondisinya. Dia seumuran Nova, atau mungkin setahun lebih tua. Dan sekarang mereka sedang duduk di kamar bantal sambil bermain ludo. Nova memainkan keping merah, dan dia keping biru. Anak itu berkata kalau permainan ini asalnya dari India. Di India, para raja bermain ludo dengan kepingan hidup. Mereka bermain menggunakan wanita-wanita dari haremnya masing-masing. Jadi, bisa sampai 16 wanita muda berdiri di arena permainan yang ditandai dengan warna merah dan putih. Anak laki-laki itu bisa mengumpulkan 3 dari seluruh kepingannya di satu bidang. Dia melempar dadu lagi dan berhasil membuat keempat kepingnya berjajah di satu bidang. Dia menyerukan kemenangan karena telah berhasil mendapatkan minaret.
Mereka ternyata tidak sepakat dengan aturan mainnya dan lantas berhenti bermain. Mereka berdiri di bawah pohon peach merah yang besar dan memandang ke arah lembah. Seekor unta berpunuk satu berjalan mendekati tempat persinggahan itu. Anak laki-laki Arab itu menoleh ke arah Nova dan berkata, "Kakek canggahku biasa mengendarai unta berpunuk satu. Kakek buyutku naik mobil Mercedes, dan kakekku berkeliling dunia naik pesawat jumbo jet. Tapi sekarang, kami berkelana naik unta lagi." Dia memandang Nova sambil termenung dan lantas menambahkan, "Minyak bumi telah menjadi bencana buat negaraku. Kami menjadi kaya dengan cepat, tapi sekarang kami malah jadi miskin. Bagaimana bisa tetap kaya kalau kami tidak punya negara yang dapat ditinggali?" Anak laki-laki itu akan segera berangkat. Sekelompok orang Arab dan sejumlah unta berpunuk satu telah berkumpul di tempat persinggahan itu. Asap mengepul dari panggangan dan panci. Nenek buyut Nova keluar dan mengucapkan selamat jalan. Lalu, anak laki-laki Arab itu mencopot sebuah cincin merah dari jarinya. Dia memberikannya kepada Ale sebagai tanda terima kasih atas penginapan dan perawatannya. Nova kecewa karena Ale lah yang mendapatkan tanda terima kasih itu. Lalu, anak laki-laki itu berbalik ke arahnya dan mengusap kepala Nova. Ini pertama kalinya seorang anak laki-laki mengusap rambutnya. Anak itu berkata kalau nenek buyutnya sudah tua, dan suatu saat Nova lah yang akan mewarisi cincin tersebut. Anak lelaki itu menambahkan bahwa itu adalah cincin Aladin asli yang berasal dari legenda 1001 malam. Nova memandangi sepasang biji mata berwarna gelap itu, dan dia menangkap sebuah kedalaman rahasia. Arsip. Ena kembali mendapati dirinya duduk di dudukan empuk berwarna biru dekat jendela sempit itu. Dia telah kembali ke permulaan, 70 tahun ke belakang. Baginya, dunia ini seperti sepasang sarung tangan yang bisa dikenakan di dua sisi yang berbeda. Dirinya seakan terbelah dua. Dia yang berumur 16 tahun pada tahun 2082. Dan dia yang akan berulang tahun ke-16 besok. Besok, dia sudah berumur 16 tahun. Ena melepaskan cincinnya dan terus duduk sambil mengelus cincin itu di depan jendela. Kata orang, batu rubi itu berwarna merah seperti darah merpati. Merah pekat dengan sedikit guratan biru. Ena memandangi pantulan cincin itu di kaca jendela. Inilah yang disebut batu rubi bintang, yang memancarkan bayangan bintang segi 6 dari permukaannya. Dia telah mempelajari sejarah cincin ini sekitar 100 tahun ke belakang. Namun, dia juga mendengar bahwa cincin ini jauh lebih tua dari itu, kata Tante Sunifa kepada seluruh keluarga. Cincin ini berasal dari Persia, tapi batu mulianya sendiri berasal dari Burma. Dia duduk di depan komputer dan mengetikkan www, arsip, orang. Sejenak kemudian terbukalah laman favoritnya, Images of Life on Earth. Di layar tampaklah foto Sir David Attenborough dan seekor lynx. Lalu, Ena bisa memilih di antara ribuan spesies flora dan fauna yang ingin dipelajarinya lebih mendalam lewat berbagai gambar dan video klip yang cantik. Dia bisa membaca tentang habitat sebuah spesies, dan lantas membandingkan wilayah habitat saat ini dengan penyebaran spesies tersebut pada masa lalu. Sebagian besar ekosistem di bumi ini telah mulai menyusut. Semakin banyak wilayah penghubung antara zona-zona yang saat itu yang terputus. Di Afrika, misalnya, dahulu penyebaran flora dan fauna hampir memenuhi seluruh benua dari timur ke barat. Tetapi sekarang, wilayah-wilayah itu telah menyempit menjadi beberapa bagian terpisah yang dahulunya adalah kawasan hutan. Hal yang sama terjadi juga di Eropa, Asia, dan Amerika. Bedanya mungkin adalah penyusutan keanekaragaman hayati di Eropa telah dimulai jauh lebih awal daripada benua-benua lainnya. Di bagian-bagian tengah Eropa hampir tidak ditemukan lagi binatang pemangsa besar. Di wilayah Norwegia saja, sejak tahun 1856 sampai 1893 telah ditembak mati lebih dari 5.000 beruang. Ena mengetikkan hominida di kotak pencari dan lantas muncul berbagai pilihan tentang ke-6 spesies primata itu, yaitu 2 spesies simpanse, 2 spesies gorila, dan 2 spesies orang utan. 4 dari spesies-spesies ini berstatus sangat terancam, dan 2 lagi berstatus kritis menurut Persatuan Konservasi Dunia. Seluruh spesies primata di bumi ini berstatus kritis atau sangat terancam. Kritis berarti bahwa spesies tersebut berisiko sangat tinggi untuk punah hanya dalam beberapa dekade, dan sangat terancam berarti bahwa hanya berisiko sangat tinggi untuk punah. Terima kasih banyak, hanya berisiko sangat tinggi. Ena mengklik beberapa video klip.
Video klip itulah yang telah dia saksikan di layar lebar di langit-langit saat dia berada di sisi lain tadi. Namun di sana, hanya beberapa dekade ke depan, video klip ini bercerita tentang sebuah spesies yang telah punah selamanya. Saat ini, situasinya belum terlalu terlambat. Masih hidup di luar sana beberapa individu dalam beberapa koloni terisolasi, di beberapa oasis habitat aslinya yang tersebar. Pada saat bersamaan, manusia telah berubah menjadi spesies mamalia yang penyebarannya paling luas di dunia. Saat ini tidak ada spesies mamalia lain yang jumlah individunya lebih besar daripada Homo sapiens. Namun, semua itu memang saling berhubungan karena manusialah yang mengancam kerabat mamalianya, bukan cuma karena hutan-hutan yang ditebangi dan habitat-habitat yang dirusak, melainkan juga akibat dari perburuan dan penangkapan hewan secara ilegal. Dia melihat-lihat juga berbagai spesies karnivora dunia. Sebagian besar dari spesies-spesies ini juga terancam kepunahan seperti primata. Selama 100 tahun terakhir ini, harimau telah kehilangan 93% penyebaran geografisnya. Namun, penyusutan keanekaragaman hayati tidaklah cuma tentang punahnya primata dan karnivora besar. Ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu spesies flora dan fauna terancam hanya karena berbagai ekosistem utamanya telah menyusut dan habis. Tidak terkecuali juga disebabkan oleh perubahan iklim akibat ulah manusia. Jangan lupa matduleh di subscribe Sangkiu. Ena memandangi lagi cincin bermata rubi merah itu. Cincin ini telah menjadi saksi akan hilangnya pesona alam di bumi secara dramatis. Lantas apa yang akan disaksikan oleh cincin ini tentang kondisi bumi 100 tahun dari sekarang? Ena hampir melupakan hadiah ulang tahun ke-16-nya. Dia mengambil ponsel barunya dari meja nakas dan menghidupkannya. Dia mendapat SMS pertamanya di ponsel yang masih baru itu. Dan itu tentu saja kiriman dari Jonas. "Kamu sudah bangun?" "Ene, telepon dong." Ene langsung terserang rasa bersalah. Karena dialah yang telah berjanji untuk menelepon Jonas begitu bangun pagi-pagi. Tapi dia malah membalas, "Aku sedang sibuk dengan sesuatu nih. Jonas, penting. Sesuatu yang bernilai kosmik, nanti aku telepon." Beberapa detik kemudian dia mendapat balasan. "Oke, ya, sudah tenang aja, aku tungguin." Jetty penasaran, apa sesuatu yang bernilai kosmik itu? Di ponsel itu sudah terinstall beberapa aplikasi dari koran internet dan media lainnya. Ena membuka salah satu aplikasi koran online dan mendapati berita headline. "Masih hilang. Esther dalam foto masih disandera di Somalia sebagai pendamping pasokan makanan dalam jumlah besar." Esther Antonsen, berkebangsaan Norwegia, mengendarai mobil dari Bandara Internasional Mogadishu kemarin pagi. Dia berangkat bersama para relawan dari Amerika dan Mesir. Di luar para pengemudi setempat dalam rombongan 5 truk berisi bahan pangan. Ketiga wakil organisasi pangan sedunia FAO itu saat ini ditawan sebagai sandera. Bencana kelaparan melanda wilayah tanduk Afrika sejak kekeringan yang terjadi tahun lalu. Ribuan orang tewas akibat kelaparan, dan sejumlah besar pengungsi berusaha menyelamatkan diri dari daerah yang dilanda kekeringan. Kondisi politik jelas telah berdampak pada penderitaan penduduk, tapi para peneliti iklim tidak dapat lagi menutup kemungkinan bahwa bencana alam seperti ini disebabkan oleh perubahan iklim akibat ulah manusia. Ena melihat foto wanita Norwegia yang hilang itu. Usia wanita itu sekitar 30-an. Namun, bukankah Ena pernah melihat wanita itu sebelumnya? Bukankah dia orang yang pernah ditemuinya? Seorang guru pengganti di kelas 10? Atau apakah itu sesuatu yang terjadi dalam mimpinya? Sudah pernah terjadi sebelumnya ketika Ena dikenalkan pada seseorang yang belum pernah dia temui. Tapi dia merasa yakin pernah bermimpi tentang orang itu. Dari pengalaman, Ena telah belajar bahwa lebih baik tidak menyebutkan hal seperti ini terlampau dini saat berkenalan. Kini, Ena tidak lagi sering terlepas omong seperti, "Senang sekali ketemu kamu, karena kamu pernah ada dalam mimpiku." Kafilah. Nova duduk tinggi di atas punuk seekor unta. Di depannya berjajar 4 unta lainnya. Unta-unta itu dipakai untuk mengangkut seluruh barang milik anggota rombongan. Antara lain karpet-karpet dan berbagai hasil kerajinan lainnya yang akan dijual di pasar-pasar besar di Molde dan Kristiansund. Di antara barang-barang itu ada juga kalung-kalung mutiara dan berbungkus-bungkus rempah-rempah dalam kantong-kantong kecil tergantung di sepanjang sisi hewan-hewan yang melangkah dengan bangga itu. Hanya Nova yang boleh duduk di sadel salah satu unta itu. Dan anak laki-laki Arab itulah yang mengendalikannya. Tersampir di kedua bahu Nova selembar jubah merah,
yang dihadiahkan oleh salah seorang wanita anggota rombongan, dan dari ketinggian posisi duduknya, dia dapat memandang cakrawala di kejauhan seperti seorang putri Arabia. Anak laki-laki itu memandang ke arahnya dan tersenyum. "Syeikhah," serunya, "dia boleh ikut rombongan kafilah ini sedikit lagi. Setelah itu dia harus naik bus listrik kembali dari lo di sebelah barat lembah itu." Nova ikut rombongan kafilah itu cuma sekadar main-main. Tapi dia sudah merasa akrab dengan anak laki-laki Arab itu. Dan keduanya merasa berat untuk berpisah. Ada sekitar 30 orang dalam berbagai usia dalam rombongan. Di depan kelima unta berpunuk satu, berjalan seorang lelaki yang memukul gendang kulit unta secara berirama, dan seorang anak gadis berusia 11-12 tahun berjalan ke sana kemari sepanjang rombongan sambil menari dan meniup seruling bambu. Mereka telah menyeberangi jembatan dan memulai perjalanan panjang menuju celah pegunungan. Hujan sudah berhenti, tetapi tanah masih basah dan air masih menetes dari pepohonan. Aliran sungai melewati lembah dan ketinggian airnya ada dalam taraf yang membahayakan. Semoga cuaca tetap seperti ini selama beberapa hari ke depan sebelum diguyur hujan lagi. Kawasan ini belum pernah sehangat, sebasah, dan sehijau seperti sekarang. Serta sungainya belum pernah berwarna secoklat ini. Penduduk desa ini telah bertambah 5 kali lipat selama 40 tahun terakhir. Bukan karena meningkatnya angka kelahiran, melainkan karena terus mengalirnya rombongan pengungsi iklim ke desa itu. Hanya wilayah-wilayah paling utara di dunia yang seperti diuntungkan oleh perubahan iklim yang dramatis ini. Lagi pula di berbagai kawasan Nordik masih banyak dan luas tempat yang belum dihuni. Nova bercerita kepada anak laki-laki Arab itu tentang sekelompok orang yang skeptis tentang masalah iklim pada awal abad ini. Mereka terdiri dari beberapa laki-laki setengah baya yang terus-menerus menyangkal adanya isu pemanasan global. Atau, tepatnya mereka menolak bahwa pemanasan itu akibat ulah manusia. Dan apakah pemanasan itu akibat ulah manusia atau bukan? Ia tetaplah sesuatu yang menguntungkan bagi kami yang tinggal jauh di belahan bumi utara. Menurutku, sih, itu namanya menutup mata, kata anak laki-laki itu. Burung-burung unta di Afrika dan Timur Tengah kadang ketakutan melihat sesuatu, lantas menyembunyikan kepala mereka ke dalam pasir. Taktik ini tidak akan selalu berhasil, dan buktinya sekarang burung-burung itu sudah punah. Nova tertawa, dia harus berbicara keras-keras setengah berteriak supaya terdengar oleh lawan bicaranya. Dulu ada yang berpendapat bahwa mencairnya es di kutub utara tidak perlu dikhawatirkan. Toh, tidak ada orang yang main ski atau seluncuran di sana. Lagi pula di bawah lapisan es itu ada cadangan minyak yang besar, dan Norwegia berhak untuk mengekstraksi minyak bumi sampai ke wilayah kutub utara. Kenapa sih harus ribut tentang kelangsungan hidup beruang kutub, kan? Sudah cukup kita menyelamatkan beruang panda. Namun, para burung unta iklim ini tidak mengerti bahwa kalau es mencair, maka itu tandanya keseluruhan bumi ini memanas. Dan lihat, sekarang aku sedang duduk di punuk seekor unta. Mereka telah sampai di Lo. Si anak lelaki membantu Nova turun dari unta. Dan tak lama lagi rombongan kafilah akan meneruskan perjalanan. Nova sudah bertukar alamat Skype dengan anak itu. Mereka berjanji untuk bertemu kembali. Anak laki-laki itu menunjukkan di gadgetnya gambar kerajaan kecil tempat dia berasal. Namun, Nova tidak bisa melihat apa-apa. Yang tampak hanyalah padang pasir. Cuma padang pasir, tanya Nova. Tidak ada kota-kota lagi? Ada? Sih, kota-kotanya masih ada. Tapi semuanya tenggelam dalam pasir. Dia menggeser-geser gambar di gadget itu, dan akhirnya menemukan sebuah bangunan kecil, mirip sebuah kotak, yang mencuat 1-2 meter di atas padang pasir. Dia berkata, ini adalah sebuah menara masjid. Bus yang hendak ditumpangi Nova datang, dan mereka melakukan tos sambil Nova naik ke dalam bus. Daftar merah. Anna masih duduk sambil memegang ponsel dan berusaha keras mengingat kapan dia pernah bertemu dengan wanita yang hilang ini sebelumnya. Apakah ketika dia berjalan-jalan di seputar Oslo bersama Jonas? Mereka memang sempat berkenalan dengan banyak orang saat mampir ke Milihuset Gedung Lingkungan Hidup untuk mendapatkan beberapa brosur dan tips yang mereka perlukan untuk mendirikan sebuah organisasi lingkungan hidup. Namun, seberapa besar kemungkinan salah seorang di antara orang-orang itu berada di Afrika sebulan kemudian dan sedang menjalankan misi dari Badan PBB urusan pangan. Mereka sempat mengobrol dengan seseorang dari Regenskog Founded Yayasan Hutan Tropis.
Dan mereka juga sempat berbicara dengan seorang wanita dari Utviklingsfondet, Yayasan Pembangunan. Apakah organisasi-organisasi ini ada yang bekerja sama dengan Badan Pangan Dunia? Anna merasa bukan di situ jawaban yang sedang dicarinya. Dia mengangkat buku referensi dari Australia yang berjudul Discovering the World's Extinct Animals. Buku itu berat, setidaknya lebih dari 1 kilogram. Mungkin 1,5. Di sampulnya ada gambar seekor burung dodo, sejenis burung merpati raksasa dari Mauritius, yang terakhir ditemukan pada tahun ke-1681. Dalam artikel pertama ada sebuah gambar spesies terakhir burung moa, yang dibasmi oleh suku Maori di Selandia Baru sekitar tahun 1600. Diikuti dengan gambar berbagai hewan mamalia, burung, dan reptilia yang dinyatakan punah sejak tahun 1500 sampai ke 1989. Burung dodo dan burung emeo memiliki kesamaan, yaitu tidak dapat terbang. Lagi pula mereka tidak memiliki musuh alami sebelum datangnya manusia, dan sejak saat itu mereka menjadi mangsa empuk. Anna pernah membaca bahwa burung moa masih mendapatkan tempat dalam cerita rakyat suku Maori di Selandia Baru atau Aotearoa. Begitu suku Maori menyebut negara kepulauan tersebut, orang masih bisa mendengar lagu ratapan. Nomor moa in Old Aotearoa, can't get they've gone and diserai nomor moa. Di buku besar itu tercantum sebuah artikel yang pernah ditemukan Anna di internet. Sebuah daftar yang biasa disebut daftar merah, berisi spesies-spesies flora dan fauna yang terancam, diterbitkan dalam edisi yang semakin bagus, dilengkapi dengan gambar-gambar berwarna mengenai berbagai spesies yang berstatus kritis, sangat terancam, atau rentan, sebagai kelanjutan alami dari kecenderungan di atas. Dalam beberapa tahun ke depan, pastilah kita akan mendapati sejumlah coffee-table books yang bagus dan juga dilengkapi gambar-gambar berwarna mengenai berbagai spesies yang telah punah. Artinya, dengan hasil-hasil fotografi ini, yang beberapa tahun lalu merangkum daftar spesies yang terancam, suatu saat pada masa depan kita mungkin akan menyebut spesies punah semacam ini sebagai fosil foto, yang berarti spesies yang berhasil terselamatkan secara optikal sebelum punah bersama dengan hilangnya habitat mereka. Tidakkah ini menjadi sebuah ironi takdir bahwa seni fotografi termasuk teknik penyimpanan informasi secara digital berhasil mencapai suatu tahap kecanggihan pada saat kita mulai menyebabkan penyusutan besar-besaran keanekaragaman hayati bumi ini? Bayangkan, suatu hari minat anak-anak lelaki pada dinosaurus akan berlalu dan tergantikan dengan kegandrungan pada galeri-galeri foto yang menampilkan berbagai burung dan mamalia yang sudah punah, atau setidaknya permainan mencocokkan gambar hewan akan populer kembali. Ini tidak benar. Apa hak manusia memusnahkan bentuk-bentuk kehidupan lainnya? Apa sih yang salah dalam diri manusia? Anna ingin sekali mencari jawaban pertanyaan ini, dan sebuah ide terbit dalam benaknya. Dia membuka laci meja tulisnya dan mencari kartu nama Dr. Benjamin. Dia bilang, Anna boleh menelepon kapan saja. Untuk jaga-jaga, dia akan kirim SMS dahulu. Apa yang salah dengan kita manusia? Bisakah kita membicarakan hal ini? Kapan waktu yang tepat saya bisa menelepon? Salam, Anna Newt. Tidak lebih dari 1 menit, Dr. Benjamin membalas. Silakan telepon sekarang. Saya sedang tidak bekerja hari ini, Benjamin. Saya sedang tidak bekerja hari ini. Mengapa dia menulis begitu? Tentu saja, kalau dia sedang berada di rumah sakit, pastilah dia tidak bisa ditelepon. Tapi, Anna tetap merasa ada yang aneh. Mengapa Dr. Benjamin perlu menekankan bahwa dia tidak sedang bekerja, dan apa sebab dia tidak bekerja hari ini? Berbagai pikiran berkecamuk di dalam kepalanya. Tapi, sebelum dia berhasil mengurai kekusutan itu, Anna memutuskan untuk menelepon. Cuma butuh beberapa detik sebelum telepon diangkat. Benjamin, ini Anna. Halo, kamu? Kok tahu, dokter? Kan, kasih kartu nama waktu itu. Oh, iya, apa dokter lagi sibuk? Iya, tentu saja. Ada apa kamu menelepon? Anna. Tentu saja, Anna tidak mengerti apa maksud Dr. Benjamin itu. Tapi, dia tahu mengapa dia menelepon. Apakah ada penelitian psikiatri terhadap manusia sebagai sebuah spesies? Kita merusak planet kita sendiri. Kenapa kita melakukan semua itu? Halo, kamu tadi tulis pesan apa yang salah dengan kita manusia? Tapi, kamu belum dengar kabar? Ya, tanya, Dr. Benjamin, kabar apa? Anak perempuan saya, Esther Antonsen. Iya, itu anak saya. Jadi, kamu sudah dengar berita itu, kan?
Belum. Sih, tapi sekarang saya mengerti semuanya. Sekarang ini, dan saya makin mengerti kenapa saya terdorong untuk menelepon dokter. Dokter, kan, punya foto Esther di atas meja tulis, dalam figura merah. Saya memperhatikan gambar itu waktu di sana. Sebenarnya itu foto istri saya, yang diambil hampir 30 tahun yang lalu. Ah, masa berarti dia mirip sekali dengan Ena terdiam. Baiklah, silakan bicara. Ena, saya memang sedikit tertekan. Tapi sebenarnya saya juga perlu teman bicara. Psikiater yang sedang tidak bekerja, dan dia malah perlu pasiennya sebagai teman bicara. Tidak masalah, kan? Pikiran manusia memang begitu kompleks. Apa yang ingin dokter bicarakan? Apa kamu kedatangan tamu sekawan dan rusak kutub lagi? Ena tertawa. Iya, terus-terusan. Sepertinya mereka mematai-matai saya. Disuruh Sinterklas. Mungkin mereka ingin tahu kamu mau hadiah Natal apa. Mungkin, ya, tapi saya rasa Esther akan baik-baik saja. Dok, dan ini bukan karena saya percaya sama Sinterklas. Loh, dokter harus terus berpikir positif. Ya, kecemasan dokter juga tidak akan membantu putri dokter. Lagi pula dokter juga butuh kekuatan untuk hari-hari mendatang. Kamu benar. Ena, itu nasihat yang bagus. Menurut saya, dia sedang mengemban tugas penting untuk organisasi pangan dunia. Bagus sekali, masih ada orang berjiwa pahlawan seperti itu. Ena teringat kembali alasannya menelepon sang dokter. Dia berkata, mungkin masalah penelitian psikiatri tentang manusia tadi bisa kita tunda lain kali saja. Sekalian saya juga akan menceritakan tentang mimpi saya yang aneh sekali. Saya bermimpi menjadi cicit saya sendiri dan bertemu dengan saya sekarang sebagai nenek buyutnya yang sudah tua. Cerita mimpi ini juga bisa kita tunda lain kali. Baiklah, Ena, terima kasih kamu sudah menelepon. Saya pasti akan terus mengikuti perkembangan beritanya. Dokter Benjamin. Panggil saja Benjamin atau Dokter Antonsen. Baiklah, Dokter Antonsen. Maksud saya, Benjamin, mestinya saya membaca kartu nama Anda lebih teliti. Tapi, sekarang saya sudah tahu mana yang benar. Sampai jumpa. Sampai jumpa, saya akan terus mengingat Anda. Yuhu, thank you. Assalamualaikum.